Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Perhimak UI. Perkenalkan, aku Anissa Noza Salsabila atau biasa dipanggil Noza dari Ilmu Kesejahteraan Sosial 2019 bersama dengan Aku Nadia Ahyani dari Fakultas Ilmu Keperawatan tahun 2019. Di sini kami berdua mencalonkan diri sebagai Project Officer dan Vice Project Officer untuk program B3 Perhimak UI 2021. Kami akan memaparkan hal-hal berkaitan dengan konsep serta program B3 yang akan dibawa dalam kepengurusan kami. Berikut adalah 8 bagian konten yang akan kami presentasikan. Pertama, ada profil PO dan VPO, kedua ada latar belakang, visi dan misi, filosofi logo dan jargon, struktur kepanitiaan, deskripsi kegiatan, timeline, dan yang terakhir adalah anggaran. Bagian pertama adalah perkenalan singkat serta analisis SWOT dari PO dan VPO B3 2021. Perkenalkan, aku Anissa Noza Salsabila dari Ilmu Kesejahteraan Sosial 2019. Untuk analisis SWOT-ku, berikut adalah analisis dari diriku sendiri. Yang pertama, strength. Strength yang aku miliki adalah inovatif, mendetail, kemampuan komunikasi yang baik, serta mudah beradaptasi di lingkungan atau situasi yang baru. Untuk weakness-nya adalah mudah terdistraksi. Hal ini dikarenakan aku memiliki strength inovatif sehingga aku cenderung mudah melompat-lompat apabila aku menemukan ide-ide yang baru. Yang kedua adalah tidak menyukai rutinitas. Yang ketiga, overthinking trait. Dikarenakan aku memperhatikan secara detail hal-hal yang aku lakukan, dan yang keempat adalah tidak enakan atau people pleaser. Nah, karena aku sudah mengetahui keempat kelemahanku tersebut, tentunya aku juga memiliki cara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Kelemahan yang pertama, dalam mengatasi kelemahanku yang mudah terdistraksi, aku mengatasinya dengan membuat catatan atau to-do list sehingga aku bisa fokus terhadap tas-tas atau kegiatan-kegiatan yang harus aku selesaikan terlebih dahulu. Weakness yang kedua, tidak menyukai rutinitas. Aku mensiasatinya dengan melakukan hal-hal baru di tengah-tengah rutinitas tersebut agar tidak mudah bosan. Yang ketiga, overthinking trait dan juga rasa tidak enakan. Aku mengatasinya dengan berbicara dan mengobrol dengan orang lain, dan mungkin nantinya dalam program kerja B3 ini aku akan banyak berbicara dengan teman-teman panitia dan juga pastinya partnerku Nadia sebagai VPO. Untuk opportunity dan threat-ku dalam menjadi PO B3 2021, yang pertama opportunity, aku memiliki dukungan keluarga dan teman-teman serta memiliki waktu yang jauh lebih fleksibel di tahun 2021. Untuk threat-nya adalah adanya perbedaan pendapat serta kegiatan yang bertabrakan atau tidak terduga. Perbedaan pendapat ini tentunya wajar karena itu merupakan salah satu hal yang biasa terjadi dalam dinamika kepanitiaan maupun organisasi. Ya, berikutnya ini tentang saya, Nadia Ahyani dari Ilmu Keperawatan 2019. Nah, untuk strength yang ada pada diri saya adalah orang yang berencana dan pastinya berusaha untuk merealisasikannya. Dan kedua, saya orang yang optimis dan mudah beradaptasi. Untuk weakness yang ada pada diri saya kadang baperan, tapi mudah untuk balik lagi moodnya. Terus saya juga masih harus banyak belajar alias belum menjadi orang yang multi talent. Nah, tapi saya bisa mengatasi kelemahan ini dengan banyak belajar dan didukung dengan kemampuan dengan semangat dan juga optimisme yang ada pada diri saya. Nah, untuk opportunity, saya mendapatkan dukungan dari orang tua, keluarga, dan juga teman-teman. Saya juga memiliki banyak teman yang mau membantu dan membersamai. Untuk trait yang ada pada diri saya, bahwa sekarang saya mendapatkan beasiswa asrama di Depok. Namun, insya Allah ketika running B3, saya akan pulang ke Kebumen. Bagian kedua adalah latar belakang kegiatan B3 2021. Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini kembali dalam menyusunnya, kami telah
membuat alur berpikir mengapa kegiatan B3 2021 harus berjalan. Terdiri dari 5 bagian, yakni kondisi saat ini, kondisi ideal, output, serta outcome, dan juga parameter keberhasilan atau target output di slide berikutnya. Yang pertama adalah kondisi saat ini. Di kondisi saat ini, bimbel PTN di Kebumen masih terbatas dan bersifat eksklusif sehingga menghambat siswa SMA sederajat di Kebumen dalam mempersiapkan tes masuk universitas, terutama ke UI. Kondisi idealnya adalah B3 Perhimak UI dapat menjadi bimbel yang inklusif untuk membantu memfasilitasi siswa SMA sederajat di Kebumen dalam mempersiapkan tes masuk universitas, terutama ke UI. Inklusif di sini dengan syarat dan ketentuan bagi peserta B3 yang telah lolos dari tes-tes yang sudah kami lalui. Jadi, term inklusif di sini berlaku apabila siswa SMA tersebut telah menjadi peserta B3 2021. Untuk outputnya adalah siswa SMA sederajat Kebumen yang menjadi peserta B3 dapat memiliki bekal yang cukup, baik spiritual dan edukasional untuk mempersiapkan tes masuk universitas, terutama ke UI. Outcome-nya atau hasil jangka panjangnya adalah siswa SMA sederajat Kebumen yang menjadi peserta B3 2021 bisa mendapatkan perguruan tinggi yang dikehendaki, terutama Universitas Indonesia. Nah, berikutnya adalah parameter keberhasilan atau target output dari B3 2021. Jadi, target dari kami 100% peserta masuk perguruan tinggi, 80% masuk perguruan tinggi negeri, dan 50% masuk Universitas Indonesia. Bagian ketiga adalah visi dan misi yang kami bawa dalam mengurus B3 2021. Visi kami adalah terwujudnya B3 Perhimak UI 2021 sebagai program yang berjalan efektif dan sistematis dengan nilai dasar kekeluargaan, edukasi, kedisiplinan, kerohanian, dan adaptif untuk memaksimalkan potensi peserta B3 dalam persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, yakni UTBK atau SBMPTN 2021. Nah, untuk menggapai visi tersebut, kami memiliki misi. Yang pertama, membantu menyediakan fasilitas untuk belajar. Yang kedua, membentuk mental dan spiritual yang baik untuk menyeimbangkan usaha. Yang ketiga, membimbing dan mengajarkan metode belajar yang efektif. Yang keempat, membentuk karakter optimis, yakin, dan semangat dalam belajar. Yang kelima, memberikan informasi seputar perguruan tinggi. Dan yang keenam, meningkatkan hubungan antar warga Perhimak UI dengan iluni, donatur, dan masyarakat sekitar. Bagian keempat adalah filosofi logo dan jargon B3 2021. Jargon yang kami bawa yakni berproses menuju sukses. Maknanya adalah bahwasanya kehidupan ini merupakan sebuah proses. Hal ini berlaku juga bagi siswa-siswi SMA sederajat di Kebumen. Kami berharap B3 ini dapat menjadi ajang untuk berproses bersama untuk menggapai salah satu kesuksesan mereka, yakni dalam meraih cita-cita masuk perguruan tinggi. Nah, berikutnya adalah filosofi dari logo B3 2021. Di sini ada warna biru yang melambangkan ikhtiar atau usaha langit, yaitu ibadah. Adapun warna hijau melambangkan ikhtiar atau usaha bumi, yaitu belajar. Nah, di sini ada burung walet, merupakan ikon dari Kebumen dan selaku penyemangat bagi peserta untuk berproses menjadi seseorang yang nantinya akan membanggakan Kebumen. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, bentuk lingkaran ini merupakan lambang roda yang melambangkan proses peserta untuk menuju sukses. Adapun warna dari lingkaran ini adalah warna orange, diibaratkan cahaya mentari yang menjadi penyemangat dan penerang apabila dalam berproses menghadapi kegelapan. Selanjutnya adalah struktur kepanitiaan B3 2021. Nah, jadi dalam struktur kepanitiaan ini, PO berkoordinasi dengan steering committee dan PO membawai sekretaris, akademis, acara, HPDD, dan juga Komdis. Untuk VPO membawai bendahara, tryout, kerohanian, K3, perlengkapan, dan juga donasi. Untuk tim seleksi dari kami adalah tim independen.
Bagian selanjutnya adalah deskripsi kegiatan. Jadi, target input peserta dari B3 2021 untuk B3, jika B3-nya offline, target dan jumlah peserta sebanyak 15 anak, dengan rincian untuk IPA 8 anak, putra 3 dan putri 5, untuk IPS 7 anak, putra 2 dan putri 5. Seluruh peserta mendapatkan biaya studi. Nah, ketika B3-nya online, target dan jumlah peserta sebanyak 25 anak dengan rincian sebagai berikut. Untuk IPA-nya 13 anak, putranya 5, putri 8. Untuk IPS 12, putra 5, putri 7. Semuanya juga merupakan biaya studi. Kemudian kami membagi kegiatan-kegiatan ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pra kegiatan dan juga kegiatan. Seperti yang telah disampaikan oleh Nadia sebelumnya, kami merencanakan dua plans dalam melaksanakan program B3 ini. Plan A atau yang kami utamakan adalah pelaksanaan B3 secara offline, yakni di Kebumen. Dan plan B-nya dilaksanakan secara online atau daring serentak bersama-sama melalui media internet. Untuk prakegiatannya, yang pertama adalah seleksi. Seleksi B3 kami susun menjadi 3 bagian, yakni seleksi berkas, tes tertulis, dan juga tes wawancara. Seleksi berkas kami lakukan untuk mengenal dan mengetahui data diri serta latar belakang peserta dalam mengikuti program B3. Yang kedua ada tes tertulis. Tes tertulis ini kami membaginya menjadi dua bagian, yakni tes tertulis 1 dan tes tertulis 2. Tes tertulis dilaksanakan secara daring melalui website Perhimak UI yang telah disesuaikan. Nantinya tes ini terdiri dari dua jenis soal, yakni TPS dan juga TKA. Nah, apabila peserta mengalami kendala teknis atau berhalangan mengikuti kegiatan tes tertulis pertama, maka peserta wajib mengirimkan bukti konkret agar panitia bisa memberikan kesempatan untuk mengikuti tes tertulis kedua. Jadi, tes tertulis kedua bersifat hanya untuk mereka yang memiliki kendala dalam mengikuti tes kedua. Jadi, tes kedua hanya untuk mereka yang tidak bisa mengikuti tes tertulis pertama. Nantinya dari hasil tes tertulis ini akan diambil 40 orang peserta dengan nilai tertinggi. Tahapan yang ketiga adalah tes wawancara. Panitia akan mengeksplor dan menggali lebih dalam tentang kepribadian, ambisi, serta karakteristik peserta melalui tes ini. Selanjutnya adalah kegiatan utama dari B3. Kami membaginya menjadi 3 aspek, yakni akademik, kerohanian, dan juga kesehatan. Dari aspek akademik, yang pertama ada kegiatan examination phase. Examination phase merupakan fase di mana panitia mengeksaminasi kemampuan peserta B3 2021 melalui serangkaian tes sebelum pemilihan jurusan. Kami mengadakan examination phase ini terutama dikarenakan di tahun 2021 nantinya pendaftaran UTBK di awal sekaligus juga peserta harus mencantumkan jurusan yang akan ia pilih ketika SBMPTN. Jadi sistemnya adalah peserta mendaftarkan jurusannya di awal sebelum peserta melakukan tes sehingga mereka tidak bisa mengira-ira atau menganalisis hasil UTBK mereka seperti di tahun 2019 untuk mendaftar jurusan ketika SBMPTN. Oleh karena itu, dengan examination phase ini, kami harap kami bisa memperoleh data yang representatif bagi panitia untuk membantu memberikan konsiderasi dalam konsultasi jurusan agar nantinya peserta B3 bisa memilih kesempatan yang lebih besar untuk diterima. Rincian dari examination phase ini dilaksanakan sehari 3 kali, yakni 1 kali subtes, 1 kali TPS, dan 1 kali TKA secara daring. Examination phase ini kami lakukan sebelum masuk ke sesi offline, sehingga nantinya examination phase ini akan dilaksanakan secara daring. Pembahasan tidak diutamakan, akan tetapi kunci jawaban akan diberikan. Yang kedua adalah sesi belajar efektif. Seperti namanya, sesi ini akan berisi pelaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan materi TPS dan TKA yang akan diujikan untuk UTBK 2021. Nantinya kegiatan ini mulai dilaksanakan pukul 8 pagi hingga 5 sore dengan jeda isoma duhur dan asar, serta sesi isoma maghrib setelah belajar efektif. Yang ketiga ada sesi privat yang dilaksanakan selama 6 malam, dari Senin hingga malam Sabtu.
Keberadaan sesi privat ini tentunya untuk membantu peserta mendalami materi yang masih perlu ditingkatkan dan juga menyediakan sesi belajar yang lebih intensif dengan pendekatan yang personal. Nantinya untuk sesi privat ini dilaksanakan setelah sesi Isoma Maghrib selesai, yakni kira-kira pukul 7 malam hingga 10 malam, tapi dapat juga berlaku fleksibel dengan kesediaan pengajar. Yang keempat adalah daily quest. Daily quest adalah kegiatan yang bertujuan untuk menguji pemahaman peserta terhadap konsep dasar dari suatu pelajaran, serta merefresh kembali ingatan mereka terhadap sesi belajar yang sebelumnya telah mereka lewati. Kegiatan daily quest ini nantinya dilaksanakan setiap pagi sebelum sesi belajar efektif. Yang membedakan daily quest dengan tryout adalah bahwasannya daily quest berupa soal-soal dengan jumlah yang lebih singkat dan jauh lebih konseptual serta mendasar dibandingkan soal-soal tryout. Sehingga dari output daily quest ini kami mengharapkan peserta B3 bisa mengevaluasi sejauh mana mereka sebenarnya paham konsepnya, agar pengajar bisa menyesuaikan. Karena nantinya penting bagi peserta untuk memahami konsep dari suatu materi sebelum bisa mengerjakan soal yang jauh lebih kompleks. Yang kedua adalah tryout. Tryout dilaksanakan setiap sepekan 2 kali, yakni pada Rabu dan Sabtu. Untuk tryout ini menggunakan sistem seperti UTBK 2019 yang terdiri dari 2 soal TPS dan TKA, mengingat dengan sistem 2021 yang kami jelaskan tadi. Nantinya, setiap pekan akan ada evaluasi tryout dan rekapan dari hasil tryout yang disampaikan kepada peserta untuk jadi acuan belajar. Yang kedua, kegiatan dari aspek kerohanian. Bagi muslim dan muslimah, kegiatannya berupa mutaba'ah yaumiyah. Dan untuk non-muslim dan muslimah, kegiatannya nantinya akan menyesuaikan. Yang ketiga, ada aspek kesehatan. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, tentunya kami akan menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama dalam menjalankan kegiatan B3. Karena rencana pertama kami adalah untuk melaksanakan kegiatan ini secara offline. Nah, berikut adalah hal-hal yang akan kami terapkan untuk meminimalisir risiko pemaparan COVID-19 selama proses pembelajaran. Yang pertama adalah rapid test dan pendataan peserta. Rapid test ini dilaksanakan wajib oleh seluruh peserta terpilih sebelum memasuki rombel yakni H-1. Tes ini akan dibiayai sepenuhnya oleh B3. Apabila didapati peserta yang rapid testnya positif, maka ia terpaksa mengikuti kegiatan secara online hingga nantinya peserta tersebut dinyatakan 100% sehat oleh pihak medis. Dan untuk pendataan peserta sendiri adalah untuk mengecek dari zona merahkah atau hijaukah peserta tersebut berasal. Apabila peserta berasal dari zona merah, maka peserta tersebut akan diberikan perlakuan khusus berupa ketentuan medis yang ketat selama 14 hari, seperti menjaga jarak dan memakai masker di dalam rombel. Yang kedua adalah konsumsi vitamin C. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh peserta, kami mengalokasikan sebagian dana untuk ketersediaan vitamin C agar peserta tidak rentan terkena penyakit. Yang ketiga adalah cek suhu setiap hari. Panitia akan melaksanakan pengecekan suhu kepada seluruh penghuni rumbel untuk mendeteksi apakah ada penghuni yang rentan sakit atau tidak. Yang keempat, surat izin RT RW dan kelurahan setempat. Pengadaan surat izin RT RW dan kelurahan setempat di mana B3 akan dilaksanakan merupakan hal yang krusial karena hal ini merupakan bentuk persetujuan dan pemberitahuan sebagai warga sekitar akan keberadaan kami di lingkungan tersebut sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan juga memberikan informasi kepada warga sekitar sebagai konsiderasi kesehatan. Yang kelima adalah memiliki konsultan kesehatan. Nah, untuk sumber konsultasi mengenai pelaksanaan B3 2021 dari aspek kesehatan, kami mencari dan memiliki kandidat yang valid yakni Mbak Maulina Nugrahani SKEP atau Sarjana Keperawatan yang memang kredibel di bidangnya untuk nantinya memberikan masukan dan saran serta evaluasi terhadap kegiatan ini dari sisi kesehatan serta rekomendasi apabila kami menemui masalah di aspek kesehatan dalam menjalankan kegiatannya. Bagian yang ketujuh adalah timeline B3 2021. Nah, timeline ini kami paparkan dalam 3 jenis yakni timeline umum, timeline peserta, dan juga timeline panitia. Yang pertama ini yang ditampilkan adalah timeline umum. Silakan bisa diamati.
Yang kedua adalah timeline panitia. Silakan bisa diamati apabila teman-teman merasa kesulitan untuk memahami timeline ini lewat presentasi, nantinya teman-teman Perhimak bisa melihat timeline rencana B3 ini di proposal kami yang jauh lebih jelas. Nah, bagian yang ketiga adalah timeline peserta. Berikut adalah timeline peserta beserta dengan kegiatan-kegiatan yang tadi kami sampaikan sebelumnya. Ini merupakan kalender timeline pelaksanaan bulan Maret 2021. Jadi, di rencana A, yakni rencana pelaksanaan B3 offline, kami menjadwalkan peserta tiba di Rumbel tanggal 20 Maret. Nah, sebelum peserta tiba di Rumbel, terdapat sesi examination phase ini dari tanggal 5 hingga nantinya sebelum peserta mendaftar UTBK, yakni tanggal 25. Nah, karena tanggal 25 Maret ini peserta mendaftar UTBK, kami juga sudah menjadwalkan dari jadwal tes UTBK tersebut, kami sudah memilih tanggal yang serentak nantinya akan dilaksanakan tes UTBK bagi peserta B3, yakni pada tanggal 1 Mei. Nah, di sini bisa kita lihat contoh bagaimana jadwal peserta dalam sehari di B3 atau a day in B3. Kita lihat contohnya pada tanggal 27, di mana terdapat sesi belajar efektif, privat, Deki atau daily quest, TO, dan mentoring. Bagaimana nantinya susunan jadwal ini dalam sehari? Yang pertama peserta akan melaksanakan sesi Deki dulu atau daily quest di pagi hari. Kemudian peserta akan lanjut ke sesi belajar efektif dari pagi hingga siang, kemudian di siang hari akan dilanjutkan dengan tryout. Setelah tryout selesai, apabila tryoutnya selesai sebelum sore, maka bisa dilanjutkan dengan sesi belajar efektif. Akan tetapi apabila tryout memakan waktu yang lebih lama, maka sesi belajar efektif setelah duhur akan ditiadakan. Setelah maghrib diadakan sesi mentoring terlebih dahulu sebelum sesi privat. Baru setelah mentoring selesai dilanjutkan dengan sesi privat. Berikut adalah timeline pelaksanaan B3 di bulan April 2021. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya tanggal 1 Mei peserta B3 2021 akan melaksanakan UTBK secara bersama-sama. Bagian ke-8 adalah anggaran B3. Nah, berikut anggaran B3 2021. Untuk pemasukan jika B3 offline, ya berikut bisa dilihat sumber pemasukannya dari B3 2020, dari Perhimak, Iluni, donatur, kakak asuh, dan juga iuran dari pendaftar. Nah, kakak asuhnya sebanyak 15 karena seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa jika B3-nya offline maka pesertanya sejumlah 15. Nah, jumlah pemasukan untuk B3 offline adalah senilai Rp43.200.000. Berikutnya untuk pengeluaran jika B3 offline, dari seluruh divisi ada acara, akademis, tryout, perlengkapan, HPDD, kebersihan dan kesehatan, kerohanian, biaya studi, seleksi peserta, konsumsi, dan lain-lain. Lain-lain di sini untuk reward, kenang-kenangan, dan juga perpisahan. Jadi total dari pengeluaran yaitu sejumlah Rp40.184.000. Nah, jika B3 dilaksanakan secara online, maka sumber pemasukannya sama saja, yaitu dari B3 2020, Perhimak, Iluni, donatur, kakak asuh, dan juga iuran pendaftar. Nah, untuk donaturnya di sini yang tadinya 1.500.000 menjadi 500.000. Nah, untuk kakak asuhnya yang tadinya 15, di sini kuantitasnya adalah 25. Untuk total dari pemasukan online itu senilai Rp27.700.000. Nah, adapun pengeluaran online
pastinya lebih sedikit daripada pengeluaran ketika offline, karena tidak semua divisi memerlukan dana untuk melakukan kewajibannya. Nah, di sini divisi yang mengeluarkan dana itu ada acara, akademis, tryout, kerohanian, best studi, untuk seleksi peserta, untuk konsumsi, dan juga untuk lain-lain. Ada reward, kenang-kenangan, dan perpisahan. Jumlah dari pengeluaran online ini adalah 18.121.000 rupiah. Nah, demikian penjabaran tentang harapan dan cita-cita kami yang tertuang pada program ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak seperti kakak-kakak dan teman-teman yang telah berkontribusi dalam pembuatan proposal dan juga presentasi selama kami menyusun konsep B3 2021 ini. Layaknya sinar mentari yang mendebarkan sinar kehidupan yang hangat dan senantiasa bermanfaat bagi bumi, begitulah kiranya motivasi dan tujuan yang ingin kami capai dalam B3 2021. Sekian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Ditunggu di sesi bidding pada hari Sabtu besok. Terima kasih teman-teman Perhimak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.